Belanja bumbu dan bahan makanan tanpa plastik? Apa mungkin? Di minimarket sih belanja tanpa kantong plastik sudah biasa. Tapi kalau cuma belanja bumbu dan bahan makanan di pasar atau warung, pasti tetap butuh wadah plastik kan? This is it, toko bumbu dan bahan makanan organik tanpa wadah plastik. Pertama di Indonesia loh. Kalau mau beli ya harus bawa wadah atau toples sendiri. Beli banyak jelas boleh, beli sedikit ya nggak masalah. Ada beragam produk, mulai dari bumbu dapur, minyak, tepung, beragam varian teh, pasta, sampai sabun. Semuanya organik dan chemical free. Bahan makanan organik biasanya diolah dengan cara sehat. Tapi makanan sehat kan biasanya nggak enak, berasa kurang micin gitu deh. Nah, di tangan Kasara Chandra, bahan-bahan organik lokal diolah jadi menu masakan sehat dan lezat. Nama Kasara Chandra sudah terkenal banget nih buat penggemar makanan organik. Chef, blogger, sekaligus penulis buku. Semua kontennya berkaitan dengan makanan sehat. Perempuan kelahiran 9 Juni 1991 ini juga dikenal sebagai inisiator gerakan pangan sehat Pasar Mustokoweni di Yogyakarta. Halo, saya Sarah Diorita. Saya adalah pengembang resep sehat, lahir di Jogja, dan saya besar juga banyak di Jogja, tapi antara Jogja dan Prancis karena Prancis adalah kampung halaman ibu saya, dan ya saya sekarang domisili di Jogja. Karena ibunya orang Prancis, sejak kecil Kasara terbiasa menikmati makanan yang diolah tanpa banyak bumbu. Jadi terlatih menikmati rasa-rasa asli dari bahan makanan yang dikonsumsi. Kebiasaan inilah yang bikin Kasara memilih makanan sehat sebagai gaya hidup. Manfaat yang saya rasakan sekarang adalah saya bisa menikmati makanan-makanan yang tidak banyak diproses ataupun bisa menikmati banyak jenis rasa gitu. Jadi tidak patokan enak saya itu tidak hanya pada satu patokan saja gitu. Sejak menikah dengan Kak Eros Chandra, gitaris band legendaris Sheila on 7 tahun 2009, Kasara mulai giat mengolah masakan sehat menggunakan bahan baku lokal. Memadukan dua budaya yang mengalir dalam dirinya, Prancis dan Indonesia. Tinggal di Yogyakarta jadi keuntungan buat Kasara. Mau sayuran organik ada banyak. Mau hasil laut segar, ada nelayan di pantai selatan. Semua bisa didapat dengan mudah. Orang Jogja cukup beruntung gitu. Kita dikelilingi ada gunung, ada kopeng yang menyediakan banyak sayuran, ada organik, kemudian ada juga laut selatan. Jadi untuk segi bahan sih saya nggak pernah merasakan wah susah nih cari bahan di sini. Justru kita sangat beruntung menurut saya gitu. Nah, justru keberuntungan itu yang harusnya dimanfaatkan atau diolah sebaik mungkin gitu. Jangan sia-sia gitu. Misalnya, gak semua orang mau makan sehat. Tantangannya justru datang dari keluarga. Gimana caranya mengajak keluarga yang terbiasa dengan makanan serba garam, micin dan gula beralih ke makanan sehat? Ayo, ngaku deh. Siapa yang lebih suka jajan daripada makan masakan sehat rumahan buatan ibu? Kasara gak asal membeli produk lokal. Cuma produk-produk organik yang ramah lingkungan dan jelas asal-usulnya saja yang dipilih. Harus dicek betul sebelum belanja ya. Jangan sampai ada bahan baku tersembunyi yang ternyata ngasih efek buruk buat tubuh. Mau sehat, malah bahaya. Tenang, saat ini sudah banyak kok produsen bahan makanan organik lokal yang harganya bersahabat di kantong. Beberapa di antaranya bahkan sudah go internasional. Produsen produk organik lokal Kasara semakin berkembang. Tahun 2013, Kasara membuka kafe khusus makanan sehat. Kasara ingin lebih banyak orang ikut merasakan nikmatnya makan sehat. Merasakan cita rasa asli sebuah bahan makanan melalui menu-menu yang disajikan. Itu namanya sebuah warung Prancis, tapi nggak seutuhnya Prancis sebenarnya. Mungkin lebih ke fusion ya antara Prancis dan Indonesia.
Ternyata pelanggan kafe justru antusias dengan bahan-bahan organik lokal yang digunakan Kak Sarah. Artinya kesadaran masyarakat buat menggunakan bahan makanan sehat makin tinggi nih. Sampai akhirnya Kak Sarah mengumpulkan produsen produk organik lokal di Yogyakarta bernama Pasar Sagan. Wah, jadi penasaran nih, susah nggak sih memasak makanan sehat yang lezat ala Kak Sarah? Yuk kita intip aktivitas Kak Sarah di kitchen lab miliknya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Oke, sekarang kita ada di dapurku, di labku. Sekarang aku akan bikin cold press juice. Jadi cold press juice itu adalah sari, sayur, dan buah. Ada beberapa bahan. Jadi ini aku akan bikin salah satu versi favoritku. Jadi ada beet, ada wortel, ada apel, ada jeruk, dan ada sedikit jahe gitu. Jadi kita akan masukkan ke dalam mesin cold press juice ini yang akan memisahkan ampas dengan sarinya. Berbeda dengan jus pada umumnya, cold press juice dibuat dengan teknik ekstraksi dingin menggunakan peralatan khusus sehingga kualitas sari buah yang kita minum tidak mengalami penurunan. Setiap hari, Kak Sarah bisa memproduksi 50 botol cold press juice dengan beragam varian yang bisa dipesan langsung atau dibeli di beberapa toko organik di kota Jogja. Hari ini, Kak Sarah juga mau bikin menu istimewa nih, favorit putra sematawayangnya Elpitu Chandra. Ada mac and cheese pasta labu dan vegan coco chips yang yummy. Yuk kita intip bahan-bahannya. Ada labu, makaroni, susu kenari, bawang, pala, garam, bayam, butter atau ghee, dan keju vegan sebagai taburan. Labunya diolah jadi pengganti pasta keju. Dijamin gurih kriminya nggak kalah sama keju beneran. Makaroninya berwarna-warni karena dibuat dari tepung singkong yang dipadu dengan aneka sayuran seperti wortel, buah bit, ubi ungu, kunyit, dan daun kelor. Jadi ini kita tumis dulu bawang putih. Aku pakai ghee. Jadi ghee itu adalah sebenarnya butter, tapi dia direbus ya, istilahnya direbus waktu yang lama dan dengan api kecil sampai dia terpisah bagian padatannya dengan cairannya. Jadi dia aromanya sangat enak seperti butter. Tumis bawang putih, masukkan labu yang sudah dipotong dadu dan masak hingga empuk. Masukkan susu kenari dan biarkan mendidih. Adonan yang sudah matang di blender untuk membuat pasta labu. Pasta ini sausnya labu ya, tadi labu, susu, dan beberapa bumbu. Kita mau blender dulu dan haluskan. Setelah halus, masak pasta labu, beri garam secukupnya, dan masukkan makaroni. Harumnya mac and cheese pasta labunya bikin perut unyil auto lapar nih. Jadi hari ini kita semua lokal dan ini resep kebetulan cookies ini salah satu cookies favorit anakku. Dan kali ini aku mau bikin versi vegan, artinya versi tanpa telur atau produk hewani. Wah, nggak nyangka kan kalau bahan-bahan organik juga bisa disulap jadi makanan super lezat. Lihat aja nih, Pitu sampai lahap banget makannya. Kalau masakannya kayak gini sih, Unyil juga nggak bakal kepikiran pengen jajan. Tapi ingat ya, sehat tidak melulu hanya bergantung pada makanan yang kita konsumsi saja, tapi juga harus mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kata netizen sih, life balance gitu. Jadi ingat ya, kitalah yang harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Memilih makanan tidak hanya asal enak, tapi juga harus sehat dan dibutuhkan oleh tubuh kita.